Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Mutiara Luma dengan NIM 0805 118232 8001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai massa air. Massa air itu adalah volume air yang memiliki karakteristik fisika dan kimia tertentu seperti suhu, salinitas, densitas. Yang membedakannya itu dari massa air lainnya di lautan, danau, atau perairan lainnya. Massa air seringkali terbentuk akibat proses oceanografi seperti arus, pencampuran, dan pengaruh atmosfer. Contohnya adalah eh, massa air Antartika yang memiliki suhu rendah dan salinitas tinggi atau massa air Atlantika Utara yang lebih hangat dan kurang asin dibandingkan daerah kutub. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram TS pada data kajian Laut Timur, di mana saya mendapatkan data laut data bagian timur. Di sini saya akan juga menjelaskan proses singkat mengenai pembentukan diagram temperatur salinitas menggunakan Ocean Data View. Yang pertama itu eh, buka data di ODV, lalu buka file data oceanografi yang mengandung parameter seperti suhu, salinitas, dan salinity. Terus pilih stasiun atau parameter yang disajikan. Terus terus pilih dataset yang ingin dianalisis. Pastikan parameter suhu dan salinitas tersedia dan terpilih. Buat diagram TS, klik View Scatter Diagram, pilih X-axis salinity dan Y-axis temperatur untuk membuat plot suhu, suhu dan salinitas. Lalu tambahkan kontur densitas untuk menampilkan garis kepadatan air. Lalu simpan dan ekspor grafik menggunakan PNG atau JPEG. Massa air dalam Laut Timur dipengaruhi oleh berbagai sumber yang berasal dari Samudra Hindia dan dan perairan sekitar Indonesia. Beberapa massa air beberapa massa air utama yang ditemukan di Laut Timur adalah eh, ITW atau Indonesian Trough Fall Water, di mana massa air yang berasal dari perairan Pasifik melalui Indonesia, Laut Banda, dan Laut Flores, sebelum mengalir ke Laut Timur dan Samudra Hindia. Terus memiliki karakteristik suhu yang relatif hangat, di atas 20 derajat Celcius, dan salinitas sedangnya diperkirakan 34 sampai 35 ppt. Terus memiliki massa air Indonesian Intermediate Water, yaitu berasal dari pencampuran massa air dalam dalam perairan Indonesia dan dipengaruhi air dari Samudra Hindia. Biasanya ditemukan pada kedalaman menengah, sekitar 200 sampai 500 meter, dengan suhu lebih rendah minus 10 sampai 15 derajat Celcius, dan salinitas lebih tinggi yaitu 34,5. Lalu selanjutnya ada Subtropical Lower Thermocline Water, STLW, yaitu massa air yang berasal dari Samudra Hindia bagian selatan dan masuk ke Laut Timur melalui pergerakan pergerakan
Pergerakan dari Samudra Hindia ke bagian selatan dan masuk ke Laut Timur melalui pergerakan arus bawah laut. Umumnya memiliki suhu lebih dingin, yaitu -5 sampai 10 derajat Celcius, dengan salinitas lebih tinggi dibandingkan Indonesian Trough Flow Water. Yang terakhir ada Indian Central Water, yaitu ICW, berasal dari Samudra Hindia dan masuk ke perairan Australia serta Laut Timur pada lapisan menengah. Memiliki kisaran suhu 10 sampai 20 derajat Celcius dengan salinitas 34,6 ppt atau nih. Plus Laut Timur juga merupakan wilayah perairan yang mengalami interaksi antara masa air yang hangat dari Indonesia dan masa air lebih dingin dari Samudra Hindia. Hal ini berpengaruh pada dinamika oceanografi, ekosistem laut, dan pola air di kawasan tersebut. Secara keseluruhan, yaitu terdapat 4 jenis masa air, yaitu Indonesian Trough Flow Water dan Indonesian Intermediate Water, Subtropical Lower Thermocline Water, dan Indian Central Water, di mana uh, masa air masukan yang paling hangat dengan suhu 23,5 derajat dengan salinitas berkisaran 30,6, yaitu paling hangat, dan jenis yang paling dingin adalah di subtropical lower thermocline water. Masa air Samudra Pasifik masuk ke timur Laut Timur melalui beberapa bagian pintu, yaitu Selat Makassar dan Lombok, Laut Maluku, dan Celah Timur. Masa air dari Pasifik Utara bergerak ke wilayah Sulawesi, menuju Selat Makassar. Masa air dari Pasifik Selatan melalui Laut Maluku dan Laut Seram. Masa air dari Pasifik Selatan juga merupakan celah antara roti dan paparan benua Australia. Kemudian terakhir masa air dari Pasifik Utara bergerak ke wilayah Flores menuju ke wilayah Selat Lombok. Lalu masa air akan diteruskan mengalir ke barat di perairan Selat Jawa menuju Samudra Hindia. Potensial temperatur terhadap salinitas di Laut Timur dapat diterangkan atau digambarkan dengan diagram TS. Ini diagramnya. Diagram ini menunjukkan pola grafik yang relatif sama pada lapisan termoklin, haloklin, dan pinoklin. Di antara lapisan ini mengalami perbedaan yang signifikan, yaitu dengan gradien temperatur rata-rata 0,083 derajat Celcius per meter di batas atas dan 0,159 derajat Celcius per meter di batas bawah. Variabilitas variabilitas nilai gradien temperatur bergantung pada lapisan termoklin. Itu saja yang bisa saya dapat sampaikan untuk diagram TS Laut Timur. Untuk masa air, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.